Oke guys, di konten cobaan kali ini aku akan bahas tentang seputar dunia pekerjaanku. Nah, kali ini temanku yang akan jelasin apa aja sih yang ada di bandara ini, fasilitasnya apa aja, langsung kita tanya yuk. Oke. Om, Iya. nah kalau kita di bandara ini kan masyarakat Bisa ngomong apa nggak? boleh dong. Ngapa dulu coy? Ini dari Gopar nih. Bro Yandi, jangan lupa like dan subscribe si Nuno. Oh, mantap. Jangan lupa ya sudut channel juga. Nah, kan di bandara itu fasilitasnya apa aja sih Om? Kalau bandara sih, kalau yang kita tempati sih, kalau bandara kelas 3 sih ada sisi udara sama sisi daratnya, bro. Cuma kalau di sisi udara paling fasilitasnya landasan, taxiway sama apron. Kalau Landasan iya. Ada landasan runway ya Om ya? Iya. Landasan runway, taxiway sama apron. Nah, itu bisa apa sih itu yang dimaksud dengan itu Om? Kan kita kadang masyarakat nih nggak tahu nih, yang tahu cuma landasan doang gitu. Udah yang taxiway nggak paham gitu kan. Mungkin kita bisa kasih penjelasan ilmu buat masyarakat sih. Nah, kalau secara umumnya pengumuman masyarakat sih ya, kalau landasan itu sebenarnya ya kalau di jalan ya, kalau kendaraan bermotor itu jalan tol gitu, atau jalan biasa. Nah, kalau di bandara landasan itu ibaratnya tempat landing atau take off-nya pesawat. Jadi kalau yang di Bandara Japura kita panjangnya 1.300 kali 30, 1.300 meter kali 30 meter. Nah, kan landasan tuh pasti ada minimal standarnya Om ya, maksudnya panjangnya sekian, Iya, terus ketebalannya sekian gitu. Bisa dijelasin nggak Om? Kalau Bandara Japura sih dengan panjang yang saya bilang tadi 1.300 meter itu bisa mencapai pesawat paling tinggi ya BAE 400 bro. Dia BAE yang jet sih. Cuma dengan ketebalan BAE itu sebenarnya PCN ya, kalau bahasanya itu kekuatan tekanan dari konstruksinya itu dia minimal tekanan tekanan untuk landasan itu sebenarnya dia 15. Jadi dalam kategori bandara itu 15 PCN. Coy. PCN itu singkatannya apa? Nah, kalau PCN itu singkatannya Pavement Concrete, saya lupa sih namanya PCN. Ya intinya gini aja, kalau PCN itu kekuatan strength-nya. Jadi kalau di bandara kita ini kan dia aspal. Jadi ada dua nih, aspal sama beton ya. Nah, kalau kita kategorinya aspal dengan kekuatan 15. Nah, itu yang bisa kita masukin BAE sebenarnya 20, bro. Nah, sekarang cuma bisa ATR. Lebih bagus mana aspal ketimbang beton Om? Kalau untuk saat ini, kalau dua-duanya sih sama-sama ada kategori kuatnya. Kalau dia aspal, dia itu kan fleksibel, tekanan lentur. Cuma kalau beton dia strength kuat. Cuma yang agak dibagusin sekarang memang konstruksinya bagusnya beton karena strength-nya lebih kuat. Jadi kekuatan tekanan ban pesawat itu untuk take off atau melanding itu lebih kuatnya di beton. Lanjut ke taxiway Om. Taxiway itu apa? Kalau taxiway itu sebenarnya jembatan ya, jembatan antara landasan kita tadi mau ke namanya itu apron, dia ada namanya jembatan taxiway. Jadi itu sebagai jembatan antara landasan sama apron. Oh, jadi misalnya nih pesawat udah landing, terus dia mau ke dekat terminal apron itu ya Om ya? Iya. Jalannya itu namanya Iya, taxiway. Nah, itu coy. Jadi kalau umum namanya, kalau biasanya ya jembatan lah antara landasan sama namanya tuh parkir pesawat apron gitu. Tiap bandara itu pasti beda-beda juga ya Om? Ya beda-beda. Ada yang satu, ada yang dua gitu ya? Jadi tergantung ini sih lebarnya apron. Kalau apronnya cuma di panjang 100, minimal 100 ya kita punya satu aja. Satu. Kalau misalkan di Soekarno-Hatta, pesawatnya kan banyak tuh. Pasti banyak juga taxiway-nya kan? Banyak. Karena kan di sana pergerakan pesawatnya banyak bro. Iya. Jadi dia perlu banyak taxiway sih. Itu sih. Kalau apron itu gimana? Nah, yang saya bilang tadi landasan, taxiway sama apron. Nah, apron itu yang kalau umumnya bahasanya itu parkir pesawat. Nah, di apron kekuatannya lebih besar. Harusnya dia lebih besar dari landas pacu sama taxiway. Minimal 5 Oh. Nah, 5 inilah. Ini guys.
dia lebih besar, minimal 5 tingkatan lah. Maksudnya kalau yang dari kekuatan landas pacu kita 15, front force 20 gitu. Karena dia berhenti di situ, bro. Karena paling berhenti lama di situ. Betul. Nah, bebas nggak untuk masuk ke kawasan itu? Nah, kalau bandara sih sebenarnya kategorinya khusus ya. Jadi untuk orang yang masuk itu minimalnya orang-orang operasional lah. Kalau orang umum ya tentu dia mempunyai pas dan ketentuannya itu harus ada security, pengamanan security. Nah, apabila mereka pengen masuk ke sisi udara ya harus ada izin dulu. Salah satunya tadi yang saya bilang ada pas etikat atau visitor gitu. Kan ada kejadian dulu tuh yang penumpang masuk ke dalam tanpa diketahui terus ditangkap sama petugas tuh. Iya. Nah itu kan nggak mengganggu pesawat ya? Iya benar. Itu Kecelakaan ya? Yang kejadian itu bro, yang di Pekanbaru Mario. Ah iya betul. Nah Mario itu katanya dengar dia masuknya lewat gorong-gorong itu. Gorong-gorong Saluran gitu. Gorong-gorong dia ditunggu pas mau take off pesawat dia langsung masuk gitu. Mungkin dia pengen kayak di film-film ya? Naik pesawat terus di bawah ban dalam lubang. Iya. Ada lagi bro? Tunggu dulu om, santai. Merokok dulu cuy. Jadi kalau misalkan salah satu di antara 3 fasilitas itu kalau nggak ada, boleh nggak? Kalau sebenarnya 3 kategori itu harus ada. Cuma sekarang konstruksi tergantung konstruksinya. Dia pun kalau dia tanah juga boleh. Boleh ya? Boleh. Cuma dia Apa nggak jebol tuh? kategori ya itu benar. Jadi saya bilang kalau untuk kategori tadi kan ada konstruksi aspal sama tadi beton. Apabila bandara-bandara kecil kan itu kan belum punya ibaratnya untuk pembangunan itu dia bisa melakukan dengan namanya itu kalau bahasa konstruksinya itu base. Jadi base itu semacam tanah gitu bu dipadatin. Nah ketentuannya udah ada semua. Nah kalau misalkan tanah dipadatin kayak gitu paling maksimalnya pesawat apa yang bisa masuk? Nah Boeing nggak mungkin bisa kan? Iya benar. Yang dibilang bro benar juga. Jadi sekarang tergantung spek. Jadi kalau di base itu ada ketentuan-ketentuan. Kalau bro pengen tahu ya teman-teman pengen tahu buka aja di PM 241 tahun 2015. PM perhubungan tapi ya. Nah, coba dilihat aja situ. Itu ada ketentuan di situ berapa nanti kategori pesawat yang bisa masuk. Gitu aja sih. Gitu coy. Nah kalau untuk cukup sekian dulu konten kali ini. Kelanjutannya nanti bersambung pasti. Oke, makasih banyak om. Oke bro. Jangan lupa ya di subscribe sama loncengnya di komen juga coy. sukses selalu. Sini dulu.